Kemunduran dinasti Zhou. Dinasti Zhou adalah dinasti ketiga dalam sejarah Cina. Dinasti Zhou berakhir dalam sebuah perpecahan antara negara yang kemudian dalam sejarah Cina disebut dengan istilah zaman negara berperang dan zaman musim semi dan gugur. Kaisar Zhou yaitu Jiding yang bergelar Shen Jingwang tahun 320 sampai 315 sebelum Masehi, dan setelah kematiannya digantikan oleh Jian. Gelar Nanwang bertahta tahun 314 sampai 256 sebelum Masehi. Dia adalah raja terakhir dinasti Zhou, dan pada masa pemerintahannya ibu kota Zhou dipindahkan ke Qizhou. Hal ini menunjukkan bahwa aristokrasi penguasa dinasti Zhou belahan barat saat ini mempunyai kekuasaan dan prestige yang melebihi kaisar dinasti Zhou itu. Ketika putra sulung adipati belahan barat dinasti Zhou meninggal, penguasa Chu berusaha menjadikan Pangeran Zhou sebagai penggantinya. Pada tahun 307 sebelum Masehi, ketika Qin menyerang Han, Chu segera mengirimkan bala bantuan bertujuan membela Han yang lebih lemah dan begitupun Zhou. Pihak Chu salah mengira Zhou sebagai pihak Qin dan menyerang Zhou. Seorang menteri Zhou bernama Su Dai pergi ke perkemahan tentara Chu untuk menjelaskan situasinya. Ketika Qin hendak meminjam pasukan Zhou untuk menyerang Han, seorang menteri menyarankan agar adipati dinasti Zhou belahan barat mengirimkan beberapa sandera ke Zhou. Ketika Raja Qin mengundang penguasa dinasti Zhou untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan, dia mencoba menolak undangan tersebut dengan mengirimkan seorang menteri ke Han. Menteri ini diminta menyampaikan perintah agar Han berpura-pura mengirimkan pasukan ke Nanyang yang merupakan wilayah kekuasaan Zhou, sehingga bangsawan penguasa Zhou mempunyai alasan untuk tidak memenuhi undangan tersebut, yakni karena wilayahnya sedang diserang oleh negara lain. Kelemahan dinasti Zhou terlihat dari ketakutannya kepada Qin yang mencoba merebut suatu wilayah yang dimilikinya. Seorang menteri bernama Ma Yangpan dikirim ke negara bagian Wei juga memohon kepada raja supaya mengirimkan pasukan untuk melindungi dinasti Zhou. Ketika pihak Qin berusaha menyerang Zhou pada tahun 270 sebelum Masehi, seorang menteri diutus untuk memujuk Qin agar membatalkan rencana tersebut. Dia mengatakan bahwa serangan tidak akan ada gunanya karena wilayah Zhou sangat kecil, dan selain itu juga semua negara bagian lainnya akan terpaksa bersekutu dengan Qin sebagai reaksi atas ketakutan mereka terhadap Qin. Akibatnya, Qin tidak menyerang Zhou. Qin kemudian mengalihkan serangannya terhadap Zhou dan mengalahkannya di pertempuran Changping pada tahun 260 sebelum Masehi. Dari sumber sejarah mengatakan bahwa pihak Qin mengubur hidup-hidup semua tawanan perangnya. Pada tahun 257 sebelum Masehi, 3 negara bagian Han, Zhou, juga Wei membentuk aliansi melawan Qin, sementara Zhou memilih untuk tetap netral. Tahun berikutnya, 256 sebelum Masehi, Qin merebut Yongcheng yang sekarang merupakan provinsi Shanxi dari Kekaisaran Han. Bangsawan yang berkuasa di dinasti Zhou belahan barat lalu meninggalkan netralitas dengan menjalin aliansi dengan negara-negara yang memusuhi Qin. Pihak Zhou mengirimkan pasukan untuk menyergap tentara Qin di Yangcheng. Raja Qin, Zhouang, sangat marah dan menyerang Zhou. Kaisar Nanwang dan penguasa mulia belahan barat dinasti Zhou harus terpaksa pergi ke perkemahan Qin karena ingin meminta maaf dan menyerahkan 36 kota yang mereka kuasai sebagai kompensasi. Belakangan, Qin tetap menyerang ibu kota Zhou pada tahun 256 sebelum Masehi dan mengasingkan kaisar dan penguasa belahan barat dinasti Zhou ke Lingqian yang terletak di provinsi Henan saat ini. Kaisar Zhou Nanwang juga penguasa belahan barat dinasti Zhou meninggal pada tahun yang sama. Qin kemudian menyita warisan dinasti Zhou berupa 9 buah bejana perunggu dan mengirimkannya ke Qianyang. 24 peristiwa ini mengakhiri dinasti Zhou yang telah memerintah selama kurang lebih 8 abad. Pasca perpecahan pusat kekuasaan, pemerintahan Zhou semakin lemah dalam melaksanakan pemerintahannya. Setelah Raja Ping, raja-raja Zhou yang berkuasa tidak memiliki kekuasaan nyata karena kekuasaan benar-benar ada di sebuah tangan bangsawan yang berkuasa. Menjelang akhir dinasti Zhou, para bangsawan meninggalkan keberadaan keluarga Ji sebagai alat pemersatu sebuah kerajaan dan masing-masing memproklamirkan diri sebagai raja.
Dinasti Zhou terpecah menjadi beberapa negara kecil yang saling berperang. Periode ini dikenal sebagai periode negara-negara berperang yang berakhir dengan penyatuan Tiongkok di bawah dinasti Qin. Setelah runtuhnya dinasti Zhou pada tahun 256 sebelum Masehi, Tiongkok memasuki periode negara-negara berperang selama sekitar 250 tahun. Periode ini ditandai dengan pertempuran antara 7 negara bagian yang semulanya merupakan wilayah kekuasaan dinasti Zhou. Negara bagian tersebut meliputi Qi, Chu, Yan, Han, Zhao, Wei, dan Qin. Jatuhnya dinasti Zhou memang tidak bisa dihindari, namun banyak filsuf dan pemikir terkenal seperti Confucius, Lao Tzu, dan Mozi muncul yang menawarkan pandangan mereka tentang moralitas, politik, dan kehidupan di masa yang penuh gejolak ini. Pemikirannya diterjemahkan ke dalam ajaran Konfusianisme, Taoisme, legalisme, dan Maoisme. Konfusianisme yang menjadi ajaran moral paling berpengaruh untuk digunakan oleh generasi penerus. Pada akhirnya, Qin berhasil menguasai seluruh Tiongkok pada tahun 221 sebelum Masehi dan mengakhiri periode negara-negara berperang. Kaisar Qin, Shi Huangdi, yang memerintah pada masa itu memperkenalkan banyak sekali reformasi penting, yaitu pengenalan sistem mata uang yang seragam, pengukuran jalan dan saluran irigasi, juga pembangunan tembok besar.